Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan solusi dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait dengan tenaga honorer yang tidak lulus CPNS dan P3K. Silakan ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, dari media ayobandung.com dirilis informasi terkait dengan solusi dari Mahfud MD untuk honorer yang tidak lolos CPNS dan P3K tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, mimpi menjadi aparatur sipil negara bagi para tenaga honorer adalah impian bagi banyak orang, namun apalah daya jika tenaga non-aparatur sipil negara itu tidak kunjung menjadi aparatur sipil negara dan tidak lolos menjadi di dalam seleksi CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pasalnya tidak mudah menjadi aparatur sipil negara, harus melalui beberapa tahapan seleksi, diantaranya adalah seleksi kompetensi dasar. Tentu hal ini membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa agar bisa menjadi lolos menjadi aparatur sipil negara. Tetapi bagi honorer yang nasibnya belum dapat diangkat menjadi PNS dan P3K di tahun ini, Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu yang lalu memberikan opsi lain terkait solusi untuk mesejahterakan tenaga honorer. Menurut Mahfud MD, bagi honorer yang tidak memenuhi kualifikasi atau tidak lolos dalam seleksi CPNS dan P3K, maka ada skema yang dicanangkan oleh Menko Polhukam, yakni solusi yang diberikan oleh Mahfud MD untuk honorer yang belum beruntung ini adalah memberikan skema berupa alidaya atau outsourcing. Selain itu, Mahfud MD memiliki cara sendiri guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Cara tersebut dikhususkan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi dan syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Sebelumnya diketahui rekan-rekan sekalian, Mahfud MD juga dengan tegas akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang menolak penghapusan tenaga honorer yang akan selesai paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah agar fokus untuk mengatur strategi guna dapat menata pegawai di instansi pemerintah guna mempercepat transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan, karena itu ia menyebutkan untuk tidak mencari siapa yang salah dalam polemik persoalan tenaga honorer ini. Tidak hanya Mahfud MD, rekan-rekan sekalian, Sekjen Kemendagri Suhadjar Diantoro juga merespon terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Ia menyebut terdapat dua opsi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Kebijakan yang berlaku Adapun kebijakan yang pertama menurut Sekjen Kemendagri ini adalah tenaga honorer dalam kategori 2 dan telah memenuhi syarat serta kualifikasi untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Sementara untuk opsi kedua adalah bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat serta kualifikasi kriteria lolos sebagai CPNS dan P3K, maka masih dapat mengikuti seleksi P3K melalui jalur afirmasi. Jadi ini adalah saran kebijakan dari Sekjen Kemendagri terkait dengan penyelesaian persoalan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian solusi dari Kemenpolhukam Bapak Mahfud MD terkait dengan penataan tenaga honorer. Begitupun dengan dari Sekjen Kemendagri terkait dengan opsi-opsi yang bisa dilaksanakan di dalam penyelesaian tenaga honorer di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Update terus informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.